Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan sharing ya ke teman-teman rekomendasi saham saya untuk dijadikan watchlist tanggal 13 Juni 2025. Dan seminggu ini luar biasa ya teman-teman. Ya, marketnya ngedukung banget dan semua watchlist saya mostly jalan gitu ya. Jadi sebelumnya kembali saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan teman-teman paham ya bahwa keputusan buy and sell tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, langsung aja ya. Ini ya disclaimer kelamaan lah ya. Oke, 4 saham yang menurut saya oke untuk dijadikan watchlist untuk besok ada SMBR, PGEO, WIRG, Keras ya. Ada 4 ini ya, mungkin Toba juga bisa jadi salah satu opsi yang menurut saya menarik karena kemarin saya salah analisa ya teman-teman. Karena saya pikir kemarin Tobanya akan swing high gitu ya, akan ada koreksi, malah lanjut gitu ya. Ya mungkin sedikit aja review ke teman-teman ya saham yang saya jadikan WL di hari ini tanggal ini ya. Yang pertama ada MBMA, ini ada koreksi dulu MBMA ya. Yang kedua Bumi ya, Bumi naik 4% ya. Dan yang ketiga BRMS naik 2% ya, tapi sempat digocek. Dan ya yang keempat ini Jati. Mana nih Jati, malah belum saya buka. Jati Lok Ara. Ya jadi hari ini saya cuma trading di saham Jati ya. Luar biasa ya, bersyukurlah teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat cuan gitu ya. Dan ya mungkin sedikit saya mau sharing juga nih karena sahamnya udah langsung jalan ya. Saya kemarin ada mention ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership gitu ya. Saya bilang selamat malam, tambahan WL untuk swing pendek itu saya bilang analisa ulang saham IPCC. Ya sentimennya cukup bagus, saya bilang 17 Juni mau RUPS, transaksinya ZP jadi mover. Posisi saat ini ya stop lossnya di area ini gitu ya. Dan saat ini ya saya sudah floating profit sekitar 4%-an gitu. Dan ya mungkin ya buat teman-teman yang udah join saya ucapkan terima kasih. Jadi nanti nextnya kalau seandainya saya nemu saham-saham menarik, saya nggak akan langsung juga ya sharing di umum, tapi saya sharing dulu di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau masih ngikut saham ini ya terserah gitu ya. Jadi untuk hari ini yang pertama saya punya SMBR ya. Kalau teman-teman yang ngikutin konten saya ini pernah saya jadikan saham untuk swing mingguan ya. Jadi saya punya saham ini dan saat ini floating profitnya udah sekitar 30-an something ya, 30-an persen. Nah ini saya kasih biru ya. Jadi waktu itu saya bilang buy di area 230 sampai 240. Bener ya analisanya ya. Saya bilang kalau seandainya break di 224 itu exit dulu ya, karena ini emang konsolnya juga cakep gitu, nggak ada distribusi dan volumenya cenderung kecil. Nah setelah ex-date dividen ya hari ini langsung kencang. Besok rencana saya akan TP dan ya mungkin teman-teman perhatikan aja ini kalau dari data transaksi menurut saya masih oke gitu ya, saham SMBR. Jadi untuk di scalpingin juga menurut saya oke karena ini kan sahamnya lock ya. Jadi bisa dipantau-pantau ketika market opening seperti itu. Yang kedua ada PGO. PGO ini juga untuk trading. Kenapa? Karena sepertinya indikasinya mainnya juga udah nggak akan lama. Ya. Dan PGO ini saya mention. Nah, saya mention di saham untuk swing mingguan ya. Jadi nah ini TPI cuan, PGO cuan, MLPT saya juga cuan. Ratu saya nggak entry. Saya entry cuman trading ya kalau nggak salah. Nggak entry. Jadi ya syukur ya teman-teman, dalam periode kurang lebih 3-4 hari PGO pun naiknya kencang banget ini. Ya, data transaksinya oke. Nah kemarin sih memang saya bilang nih area buy-nya di 1300. Tapi yang nggak sempet masuk ke area buy sini ya, langsung loncat 3 hari. Di sini sempet ya, harusnya kalau buy dapat ya 1300-an ya. Ya whatever it is ya, sahamnya kencang ini. Saya udah break ya, dia break, volumenya juga lumayan oke. Biasanya dia akan naik 1-2 candle ke depan. Jadi tetap dipantau. PGO menurut saya masih oke dan volume juga kan memang belakangan ini bagus ya gitu. Yang ketiga dan keempat saya punya saham WIRG. WIRG ini masih cenderung fresh harusnya menurut saya. Kenapa? Karena dia RUPS tanggal 19 Juni ya. Nggak tahu agenda RUPS-nya pembahasannya akan seperti apa, tapi yang jelas data transaksinya menarik ya, volumenya lumayan besar ya, data transaksinya juga oke
ini akumulasi ya. LG, AO dan GR ini asumsi saya bukan retail. Jadi itu alasannya, ya tinggal teman-teman pantau besok pagi seperti apa. Yang keempat, saya punya saham keras, nih sahamnya BUMN ya, Krakatau Steel. Data transaksi yang main sama pakai broker Pintraku Sekuritas. Yang saya ingat Adi dan PTPP juga yang main broker AT. Teman-teman cek aja ya. Ini sekali main ARA, dan ini sahamnya super liquid ya. Tuh. Jadi ya tinggal lihat aja besok market open seperti apa. Saya juga punya Toba nih, sebenarnya nih saya kemarin salah analisa teman-teman. Nih saya lihat candle ya. Nah sebelumnya kan candlenya ini doji gitu ya, ada wicknya panjang di atas sama di bawah. Ya pola kayak gini tuh saya udah nggak yakin akan lanjut naik, karena biasanya pola kayak gini akan membuat swing high ya, akan ada koreksi gitu ya. Tapi ternyata digas lanjut loh. Luar biasa nih sahamnya Opung. Ya, kalau ngelihat pola chart intraday-nya mungkin area stop loss-nya harusnya di 780 lah ya, 780-an ya. 790. Ya, ini supportnya. 800 juga kayaknya nggak bakal di break karena dia kasih support juga. Ya, menurut saya masih oke. Jadi ya saya pribadi mungkin fokusnya masih ke SMBR karena punya barang ya. PGO menarik, keras sama WIRG. Ya, itu aja ya. Minggu ini luar biasa. Minggu ini menurut saya minggu yang luar biasa karena cuannya cukup lumayan tebel. Dan ya mungkin buat teman-teman saya ucapkan terima kasih juga yang udah sharing, kasih saya kopi, traktir saya kopi, bahkan ada yang DM yang minta terus dia kasih kopi ya, kasih traktir buat saya, dan thank you. Ya berarti saya berani klaim bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat lah gitu ya. Ya intinya teman-teman harus bisa tetap melakukan analisa ulang dan lakukan tetap risk management, jangan berada di atas angin, jangan kepala terlalu besar gitu ya. Tetap dalam trading dalam kondisi psikologi yang normal, titik netral gitu ya. Jangan overconfident, karena biasanya kalau habis cuan gede overconfident terus nggak logis ngambil keputusan, dan ya khawatirnya cuannya diambil lagi sama market gitu. Ya, ini PCC yang udah punya barang, yang udah join di YouTube membership ya, ada sekitar hampir 200 orang ya, 190 saya lupa. Ya, mudah-mudahan yang baca dan ikut ambil bagian ya, karena ini dari kemarin yang main ZP Foreign. Ya cuan lah ya harusnya. Jagain aja jangan sampai merah. Ya itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya happy banget, marketnya luar biasa. Itu aja ya, semoga bermanfaat. Salam cuan, thank you.